Bang, menurut abang nih, apakah memang benar tuh Oh, yang dikatakan? Andi, maksud kamu Abraham itu sesuai dengan tempat tinggal bapaknya Ur Kasdim. Tuh kan itu bilang negeri Maksudnya dia kelahirannya, orang bang. Ur Kasdim. Ya saya tanya kamu, Ur Kasdim itu daerah mana? Kamu tahu nggak? Enggak tahu bang. Itu Babilonia, sekarang Irak. Iya, itu di ayat 1, dari Kejadian 11 ayat 1 bang, itu menara Tadi Babel kau bang. bilang nggak tahu, giliran saya jelaskan iya, pura-pura tahu Iya, telah dikasih tahu. bang, Mas. di depan saya ini ada Alkitab, saya sengaja, saya pengen uji juga nih, perkataan abang itu Makanya benar, bisa itu, jangan dipertanggungjawabkan bilang atau di depan tidak. saya ada Alkitab dibaca, jangan disuruh baca, tidak mau. Saya Kita cuma disuruh mau baca tahu, tidak mau kan nggak nggak pada salah sudah. bang. Bang Indra kan Depan nggak saya ada salah kalau Alkitab. saya uji nih perkataan abang kan, nggak salah kan bang? Ya enggak, Masa cuman sih gini. bang? Iya. Cuman gini, kalau kita jadi saya itu Alkitabiah, saya nggak mau nggak Alkitabiah karena pertanggungjawabannya berat. Di mana di dalam Bible di Perjanjian Lama menyebutkan Abraham bukan orang Ibrani, mungkin orang lain kah? Di mana? Kenapa saya katakan Abraham orang Ibrani? Karena sesuai Kejadian 14 ayat 13 di situ dikatakan Abraham orang Ibrani. Jadi saya berkata berdasarkan Alkitabiah Anda yang mencatat. Saya nggak mau berasumsi. Kalau Anda mau membantah Abraham bukan orang Ibrani, silakan cari ayat di dalam Bible Anda yang di situ dikatakan Abraham orang apa yang bisa menandingi ayat itu ya Pak Desugi. Silakan. Saya Alkitabiah loh, bukan menurut saya, menurut Bible. Baik bang. Kaitan, kata Coba abang. Pak Desugi betul ya? Iya, Ada nggak kaitan kembali keterangan tuh. lain Abraham itu orang apa gitu? Misalkan, mungkin gini, misalkan nih di dalam Bible, mohon maaf, dikatakan Abraham orang Yunani, ada nggak? Atau Abraham orang Mesir? Atau Abraham orang Arab, ada nggak? Abraham orang India, ada nggak? Abraham orang Persia, kalau ada, baru kita main di situ. Ini yang benar yang mana, Persia apa Ibrani? Cuman setelah saya cari di dalam Bible, yang saya temukan cuma itu saja keterangannya. Kejadian 14 ayat 13 bro. Abraham orang Ibrani. Nah, kalau saya mau katakan orang bukan Ibrani, saya bahaya, bisa dituntut. Oh, kamu nggak Alkitabiah. Ah, saya kan lebih baik Alkitabiah nggak dituntut. Iya Kan baik begitu baik. kan? Iya. Ya, gitu aja. Benar. Cuma kan di sini gini bang, abang kan harus bacanya itu, memahaminya itu secara kontekstual dan tekstual bang ya. Sekali lagi saya ingatkan nih bang ya. Jadi jangan cuma tafsir-tafsir sendiri bang berdasarkan yang abang bicarakan. Karena pun Saya setahu tidak saya, bro. sebentar Saya bang, tidak tadi kan bang menafsir. Saya Indra ngomong saya hanya melihat yang dengarkan. tertulis. Yang Tadi kan bang tertulis. Indra ngomong saya dengarkan. Jadi kan enak nyambung tuh, nggak debat Lupa kusir lupa kita ya. ya. Saya lupa, Ah, saya lupa, ah. saya lupa. Silakan, silakan. Jadi kan begitu bang. Di sini kan dikatakan itu bang, keturunan Terah. Terah itu memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Matilah Terah ayahnya itu di tanah kelahirannya di Ur Kasdim. Pertanyaannya bang, apakah tanah kelahiran ayahnya itu bukan tanah kelahiran dia bang? Kan begitu ceritanya ini sekarang. Kalau ditarik secara asal usul kan begitu bang. Oh, bisa jadi Bang Aldi. Bapak Bang, saya lahir di Pekalongan. Saya lahir di Pekalongan, Bang. sebentar. Tahu etika Bang Indra? Tapi nggak sabar. Saya tahu Abang lagi Oke, oke. di situ kan Bang di Kejadian 12 juga dikatakan Bang. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu Bang, katanya. Dari negerimu kata Tuhan itu Bang. Dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Apa itu Bang? Tanah Kanaan, kata Tuhan. Sudah jelas tuh kata Tuhan tuh. Pergilah dari negerimu Bang katanya. Negerimu itu di mana? Ur Kasdim Bang. Terus jangan abang simpulkan karena di ayat lain dikatakan tidak secara detail abang memahaminya. Kemudian datanglah seorang pelarian mencetak dalil kepada Abraham, koma, orang Ibrani. Itu secara kontekstual dan tekstual bahwasanya yang diartikan Pak Sugi itu kan salah. Kan begitu Bang. Itu yang saya coba bantah. Monggo Bang silakan. Terima kasih Bang Andi. Di Kejadian 14 ayat 13, ya. Kita tahu bahwa dalam setiap tata bahasa namanya keterangan buat seseorang itu dia pasti akan terikat. Dia pasti akan terikat. Nah, ketika di situ dikatakan datanglah orang pelarian itu, ya kan, kepada Abraham, orang Ibrani itu. Kalau Anda katakan yang orang Ibrani itu bukan Abraham, tetapi yang pelarian itu, harusnya keterangan orang Ibrani itu melekatnya bukan sama Abraham.
Melekatnya sama pelarian. Harusnya kata-katanya begini. Datanglah orang pelarian itu, orang Ibrani itu kepada Abraham. Bukan begini kan kata-katanya begini. Kurang lebihnya karena saya nggak baca ya. Kurang lebihnya begini. Datanglah orang pelarian itu kepada Abraham, orang Ibrani itu. Berarti karena keterangannya ini gandengnya sama Abraham, berarti saya arahkan ini kepada Abraham. Bukan kepada orang yang di depan. Nih, Iya kan? nih. Bang Indra, nih, Pak nih. Tuh, jelas enggak tuh? Abram the Hebrew. Artinya apa Abram the Hebrew? Orang Itu Ibrani. gampang. Tuh. Maksudnya ya udah nggak apa-apa, ngayal-ngayal aja. Kalau saya salah, dibuang aja itu Kejadian 14 ayat 13 itu. Pak Desugi, Pak Desugi kan ada laptop bisa share screen. Pak Desugi bisa tolong saya nggak? Coba cari di Google. Keterangannya begini. Abraham orang Ibrani, nanti penjelasan banyak itu, belasan itu. Jelaskan Abraham orang Ibrani itu dari mana asalnya, kok bisa dikatakan orang Ibrani, keterangannya jelas. Silakan Pak De. Dicari dulu di laptop, habis itu share screen. Abraham orang Ibrani. Jelas itu. Saya boleh canggah Bang Indra? Bentar Pak Desuki, gimana Pak Desuki bisa? Bapak sembari mencari Bang. Iya, sembari mencari nggak apa-apa Bang. Ya, asal gini, bentar Andi, sebelum kamu bantah ini. Ketika saya mengatakan Abraham orang Ibrani, ada ayatnya dalam Bible. Ketika Anda mengatakan Abraham orang Israel, ada nggak ayatnya dalam Bible? Abraham orang Israel, ada nggak? Tadi kan gini Bang, kita urutkan lagi nih kan. Yang saya benarkan itu, Bang, kan saya bilang tadi Bang Indra, Bang mungkin bangsa itu menarik asal-usul bangsa Israel itu tadi Bang. Dia narik ke atas. Walaupun menurut Bang Indra itu kalau menariknya itu nggak boleh ke bawah, harus ke atas, kan begitu Bang ya? Tidak bisa begitu bro. Jadi kan begini bro, kamu ini keras kepala, padahal kamu juga ngikutinya dari setengah, bukan dari awal. Jadi kalau saya bikin keras, nanti ribut. Saya jelaskan dari awal. Kamu itu masuk 45 menit setelah saya diskusi sama temanmu. Diskusinya apa? Begini, kenapa di Al-Quran namanya Ibrahim, sementara di Bible namanya Abraham? Kenapa nama Tuhan di Al-Quran Allah, sedangkan di Bible Yehova atau Yahweh? Nah, sampai bicara panjang lebar, sampai akhirnya dia tanya saya, Indra, Abraham itu orang Arab kah? Saya bilang bukan. Terus orang apa? Ya nggak tahu, nggak dijelaskan kalau dalam Islam dia orang dari mana gitu kan. Ya yang diketerangan dalam hadis dikatakan dia orang Babilonia, orang Irak. Nah, kemudian teman kamu bilang Abraham itu orang Israel. Lah saya bantah. Woi, nggak bisa begitu kalau Abraham orang Israel itu nggak bisa orang. Ini kenapa Abraham dikatakan orang Ibrani? Karena dia anaknya Eber. Ya, ini saya baca. Bacain Pak De, bacain kalau perlu di share. Ini dari Hadassah of Indonesia. Oh, ya. Yahudi betul, Yahudi Indonesia. Ya. Asal-usul kata Ibrani, bangsa Israel mempunyai bahasa nasional yakni Ibrani. Bahasa Ibrani dipakai dalam Alkitab Perjanjian Lama yang dinamai oleh orang Kristen dan juga menjadi kitab suci umat Yahudi yang disebut Tanakh. Tanakh dan Alkitab Perjanjian Lama isinya sama persis. Bahasa Ibrani juga digunakan oleh orang Yahudi di seluruh dunia sebagai bahasa dalam ibadah dan atau bahasa sehari-hari. Mengapa dinamakan bahasa Ibrani? Karena kata Ibrani adalah nenek moyang Abraham. Nih, jadi Abraham ini nenek moyangnya Ibrani. Ya, nenek moyang Abraham, Ishak dan Yakub yang adalah bapak leluhur bangsa Israel. Nama Ibrani berasal dari kata Eber yang ditemukan dalam Alkitab sebagai generasi ke-14 setelah Adam, tahun 1723 tahun setelah manusia pertama itu eksis. Dalam silsilah Yesus, Eber tercatat di Lukas 3 ayat 35 sebagai keturunan Sem, anak Nuh. Nah, ini berarti Eber ini cucunya Nuh. Eber dalam bahasa Ibrani artinya menyeberang,
Makna nama Eber baru terwujud ketika Eber menyeberang sungai Efrat dari Mesopotamia. Masa Eber hidup adalah masa ketika orang membangun menara Babel, sesuatu yang dianggap kekejian bagi Tuhan. Eber berpindah kemudian membangun kerajaan Ebla atau Ibla ini, di kawasan yang sekarang adalah Aleppo, Suriah. Eber menjadi raja Ebla pertama dengan peradaban yang maju dan menjadi pusat kesenian serta akademis. Hal ini diketahui dari penemuan arkeolog 15.000 prasasti tanah liat yang bertuliskan huruf Sumaria Ebla. Sayangnya banyak peninggalan Ebla dihancurkan ISIS. Abraham generasi ke-7 setelah Eber juga diperintahkan Tuhan meninggalkan Ur Kasdim, menyeberang sungai Efrat untuk masuk ke Kanaan. Ya, masa itu Abraham dipanggil dipanggil orang Ibrani, ya. Masa itu Abraham dipanggil orang Ibrani atau orang yang datang dengan menyeberang sungai. Lihat di Kejadian 14 ayat 13. Nah, itu. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abraham. Orang Ibrani itu, jadi Abraham bukan orang Irak, bukan orang non Ibrani, karena ia adalah cicit dari Eber. Nah, ada jelas? Kurang apa lagi? Mana nih Andi ini tadi? Ini sumbernya dari Yahudi ya. Ini ya Pak Sugia. Kalaupun Abraham dikatakan orang Ibrani, ya nggak salah. Saya nggak bilang dia itu dikatakan orang Ibrani ya Pak, ya Pak Sugia. Tapi kan tadi pertanyaan saya ke Bang Indra, Bang, asalnya Abraham itu dari mana? Oh, saya nggak tahu, kata Bang Indra. Lu tadi kata Bang Audi itu dari Ur Kasdim. Itu salah ya? Terus Bang Indra, bukan. Ur Kasdim itu bukan nama daerah, tapi dalam bahasa itu artinya tempat api. Kan begitu tuh. Itu perkataan Bang Indra tadi ya. Saya nggak tahu Bang Indra ini berani mengatakan benar atau tidak. Karena gini bro, karena jujur gini. Bang Indra, tadi saya mendengarkan dari tadi Bang Indra. Nanti Bang bantah Bang. Sabar Bang, saya nggak potong dari tadi. Nah, jadi kan terus saya mau buktikan nih gitu kan, saya uji nih. Setahu saya memang Abraham itu berasal dari Ur Kasdim karena ayah dari sana. Kita buktikan. Sengaja saya nggak bunyikan tuh. Karena saya mau uji Bang Indra ini benar nggak perkataannya. Kan begitu. Kan biasa begitu dalam dunia debat kan begitu. Saya diamkan. Saya tanya tuh Bang Indra. Kata Bang Indra nggak tahu. Terus saya uji lagi tuh Bang Indra. Bang Indra, menurut Abang, Bang Ade tadi itu salah dong ucapannya. Ya saya nggak tahu, kata Bang Indra. Di situ Bang Indra kan udah kena jebak, itu udah dor gitu kan. Bahwasanya emang dibilang Bang Audi itu benar. Ya, intinya tadi Anda ngeyel kalau Abraham itu orang Ibrani, Anda ngeyel. Bahkan datang lagi mau membantah bahwa Abraham itu orang Ibrani. Gini Bang Sugi, Bang Sugi. Kejadian 11. Bang Sugi gini Bang, maksud saya gini. Saya orangnya debat bukan karena dalam dunia hukum yang pernah saya geluti itu kejar tuh barang omongannya harus bisa dipertanggungjawabkan kan gitu. Tadi karena kata Bang Indra itu katanya dia nggak tahu, ya udah kalau nggak tahu kenapa harus ngotot kalau mengatakan itu asal usulnya. Saya tanyakan asal usulnya tadi karena bicara, saya bilang tadi, Bang, ya mungkin Bang Saud itu ngelihat dia ngenarik asal usulnya Abraham itu ketika dia tarik ke atas bahwasanya Bapak Abraham itu adalah Bapak bangsa Israel. Jadi ketika dia mengatakan kalau Abraham itu bangsa orang Israel, ya menurut saya sih nggak salah karena dia ngelihat keturunan Abraham lah yang menjadi orang-orang Israel. Kan begitu Bang. Sama dengan ini tadi. Ketika tadi yang dibilang sama Pak Suki tadi Eber tadi itu dikatakan orang-orang Ibrani, ya nggak salah, dan keturunannya juga dikatakan orang Ibrani, ya nggak salah. Begitu juga dengan orang Israel. Kecuali tadi gini Bang ya, maksud saya gini, kecuali tadi orang Israel itu bukan berasal dari bukan dari Abraham atau keturunan Abraham, ya yang dibilang Bang apa itu tadi salah. Itu sih yang mau saya tekankan statement itu. Jadi ketika Bang Saud mengatakan itu dibilang salah, ya saya bilang nggak salah. Abraham dikatakan orang Arab nggak salah juga ya?
Kita buktikan Bang, kita uji dulu asalnya dari ini mana kan gitu. Ismail itu kan menurunkan bangsa Arab tuh. Boleh nggak Abraham disebut orang Arab? Gimana Bang? Abraham kan punya anak Ismail. Ismail menurunkan bangsa Arab. Ya. Nah sekarang boleh nggak ini Abraham disebut orang Arab? Kalau asumsi Anda seperti itu. Karena Kalau Abraham ini dikatakan- menurunkan orang Israel, maka tidak salah Abraham disebut orang Israel. Nah sekarang Abraham juga menurunkan orang Arab. Boleh nggak Abraham disebut orang Arab? Kalau Mesti dikatakan orang konsisten Arab ini. ya nggak salah Pak Sugi. Tapi kan kita bicarakan tadi, saya tanyakan sama Bang Indra tadi asal usulnya. Iya. Itu loh. Kalau Ini Pak tadi Sugi loh, dikatakan yang saya- orang Arab nggak salah. Oh, Kalau nggak memang Pak salah. Sugi mengatakan Berarti saya- Abraham orang Arab nggak salah. Oke. Karena- Oke. Karena menurut pendapat Pak Sugi tadi kan, karena Pak Sugi mengambil menarget dari Ismail tadi kan begitu Pak Sugi, benar kan ya? Iya. Iya. Jadi kan nggak salah saya bilang. Ya wajar Nggak karena Pak Sugi, salah. karena menurut Pak Ya kalau Sugi, menurut saya salah. karena menurut pandangan Pak Sugi tadi, kan itu menurut pandangan Pak Sugi, menurut pandangan saya. Itu saya nggak ada tadi bilang itu. Saya sedang menguji Anda. Anda pakai standar ganda atau tidak? Makanya Ternyata saya coba untuk membangun premisnya dari situ. Ketika Pak Sugi mengatakan Iya. begitu, ya nggak salah. Itu menurut Bapak, walaupun pandangan Bapak itu salah. Bukan menurut saya, menurut Anda. Makanya saya bandingkan. Gini loh, Anda mengatakan Abraham dikatakan orang Israel itu nggak salah karena Abraham memperanakkan Israel. Nah, tidak salah juga dong kalau Abraham dikatakan orang Arab karena dia juga menurunkan Arab. Anda setuju juga. Tapi kalau saya nggak setuju karena Abraham bukan orang Arab. Gitu loh. Tadi Bapak bilang karena Abraham- Ismail. Ya, Orang ini nggak paham. kalau Saya itu kalau sedang Abraham orang memakai kalau argumen Abraham orang Anda. Arab itu salah, Pak Basuki. Coba Saya setuju. Pak Sugi bangun Gini. ulang artinya. Gini kalau Abraham orang Arab salah. Ya salah Tapi kalau memang. Arab Bener. itu keturunan Abraham baru benar. Nah, itu gini loh Bang benar. Indra. Sama Bang Indra. Abraham orang Israel salah. Tapi Ya. Israel keturunan Abraham benar itu. Betul. Makanya namanya keturunan itu ke bawah. Kalau keturunan ke atas kata Umi Dini kenaikan. Bilang gitu. Bang Gini, Indra, Bang Indra. Bang Indra. Dia kan tadi mengatakan. Tadi kan saya udah bilang ke Bang. Bentar Bang. Anda tadi mengatakan karena Abraham menurunkan orang Israel, maka Abraham disebut orang Israel. Nah, argumen Anda ini saya pakai. Kalau begitu, Abraham menurunkan orang Arab, boleh nggak Abraham disebut orang Arab? Menurut Anda boleh. Itu nggak benar. Bagaimanapun nggak bisa. Abraham orang Arab, Abraham orang Israel, salah, nggak benar. Gitu loh. Saya nggak setuju. Tadi kan Pak Sugi bilang kalau Abraham menurunkan orang Arab, boleh nggak dikatakan dia? Boleh, karena tadi perkataan Pak Sugi, premis yang Pak Sugi bangun tadi itu kalau Abraham menurunkan orang Arab, bisa boleh nggak dikatakan orang? Ya boleh. Tapi Itu kalau saya bicara itu saya kontekstual, pakai kontekstual argumen faktau, Anda. Paham nggak? Saya memakai argumen Anda. Gitu loh. Tapi apakah saya setuju Abraham orang Masalahnya- Arab? Tidak setuju. Pak Sugi, masalahnya kan analogi Pak Sugi itu salah. Itu yang mau saya coba buktikan. Buktikan Kok dulu analogi gitu saya loh, salah Pak Sugi. gimana sih? Tadi kan Pak Sugi mengatakan, saya ulang nih ya. Kalau Abraham itu menurunkan orang Arab, apakah boleh dikatakan orang Arab? Ya boleh, kenapa tidak? Kenapa tidak, Pak? Lah, Orang keturunannya itu saya berasal. ini kan Bro, saya boleh saya ini ngomong kan sebentar, pakai bro? argumenmu. Saya ini pakai argumenmu bukan berarti saya menyetujui itu. Saya ini sedang apa ya? Kalau Pak Sugi Sedang membantah menyetujui- Anda gitu loh. Tapi Anda benarkan juga. Menguji gitu. konsistensi pernyataannya Iya. Andi tadi, gitu. Nah, betul itu. Bentar, Saya bentar, menguji bentar, konsistensi Pak Anda. Sugi. Coba sekarang ke Pak Tukang Daging, silakan. Iya. Nah, selain kita ngomongin silsilah dari Nabi Ibrahim, yang paling penting di sana juga ialah ajaran Nabi Ibrahim, ya, yang dikemukakan baik oleh Bible maupun dalam Al-Quran. Yaitu apa? Yaitu menentang penubuhan Tuhan dalam bentuk patung, arca, atau murti. Yang kedua, tentang inkarnasi Tuhan dalam bentuk dewa-dewa. Jadi begitu. Nah, itu seharusnya menjadi benang merah ya, atau korelasi ya di antara ajaran-ajaran Nabi
hingga Nabi Muhammad. Dan seharusnya juga dalam ajaran Isa alaihissalam atau Yesus gitu. Yang penting ajarannya begitu. Pak Daging bilang Isa itu Yesus, nggak ada dasarnya Pak, nggak ada argumen atau ayat yang menjelaskan itu. Karena dari segi asal usul aja sudah beda Pak. Gitu. Terus yang dikerjakan Isa dengan yang dikerjakan Yesus udah jauh kali bedanya Pak, jauh beda. Iya Jadi makanya. yang kamu bilang Abraham orang Israel itu dalilnya di mana bro? Di Bible bro? Tadi kan saya berarti Bang Indra kurang paham. Begini Bang, tadi kan saya bilang ya kalau misalnya menurut Bang Sao tadi yang teman Abang berdebat tadi dia mengatakan Bukan, kalau karena dia saya gini loh. Saya 45 menit lebih dulu sama dia. Jadi saya ngerti maksudnya dia. Kamu datang 45 menit setelahnya kamu sok tahu. Itu yang jadi masalah. Karena 45 Bapak menit saya Indra, diskusi sama dia. Dia bilang apa? sebentar Pak Memang apa Indra, saya salahnya? jelaskan dulu Pak Kalau Indra. Abraham itu orang Pak Israel. Indra, Dia bilang tenang Pak Indra, jangan panik, tenang dulu, tenang. Begini, tadi kan saya karena bilang begini sama bro, Abang. karena begini Pak saya ini Indra, belajar begini bahasa Pak Indra, Ibrani. Kamu belum tadi tentu kan tahu bahasa saya Ibrani bilang bro. kita gantian ngomong Pak Indra. Pak Sugi ngomong saya mute kan tuh, gitu kan. Saya Tandanya sopan ngomongnya santun kapan? Dari saya. tadi Pak Disuci bicara saya diam. Kamu Sopan bicara saya diam santun terus. Saya saya ngomongnya itu kapan? ada loh Pak Indra. Begitu Pak Indra, sopan santun saya ada. Tadi kan saya Ini udah bilang Pak maksudnya Indra. kamu bilang Pak sopan Indra, santunmu ada. Terus saya ngomongnya kapan? Kamu loh, ngomong tadi saya kan Pak diam. Sugi Pak yang Disuci ngomong saya ngomong. diam. Pak Sugi, tadi kan bilang Pak Sugi ngomong tuh kan, saya diam tuh, saya Sopan santun dengarkan. sudah ada, tapi Kan begitu ngeyelnya Pak juga Indra. ada gitu. Saya diam tuh kan Pak Indra. Saya menjelaskan, saya ingin mendengarkan. Jadi Sekarang biar begini saya loh, juga nggak maksudnya salah begini. Maksudnya salah begini. mengartikan Kamu omongan jangan orang. gini. Kamu jangan begini loh. Kalau saya bicara kamu tabrak terus kamu nggak salah. Tapi kalau kamu bicara saya tabrak katanya saya nerocos. Tidak boleh begitu. Harus standarnya itu jelas. Bang Sekarang Indra, saya saya kan tanya nggak ada kamu. motong dari tadi omongan abang. Sekarang saya tanya kamu begini. Saya. Kamu gini, kamu datang mendebat saya. Saya sama temanmu itu 45 menit duluan. Sampai dia menyerah. Datang kamu, tidak tahu kamu mendengar apa tidak, langsung kamu sok tahu. Kamu rubah kata-kata temanmu. Bagaimana saya bisa mau ngomong sama kamu? Temanmu jelas-jelas mengatakan. Tadi kan saya bilang, kronologinya tahu nggak kamu? Tidak. Kalau kamu bicara ini, boleh syaratnya saya kasih waktu kamu 10 menit kamu jelaskan kronologi saya dengan dia sampai bicara itu dari mana, silakan jelaskan. Kalau kau nggak bisa nggak usah kau bicara. Karena kau nggak tahu masalahnya tiba-tiba kau bicara. Coba kamu saya kasih waktu 10 menit. Singkatnya dari bagaimana saya bicara sama dia sampai di situ. Silakan. Tadi kan yang saya dengar itu kan Bang Indra. Jadi sebelum Bang Indra masuk di room Bang Dedi, sebelumnya saya juga udah masuk di room Bang Dedi. Cuma karena di room dia itu naik turun sinyalnya saya terpental kan itu Bang Indra ya. Saya bilang saya sama temanmu itu bicaranya apa? Coba kamu jelaskan. Bicara apa Bang saya? Indra, kamu tahu etika nggak? Tadi kamu Enggak, tadi kamu ngomong saya mute kan lebih saya. Saya mute kan. Kamu kalau nggak tahu etika atau modal congor, mending kamu tidur. Kamu juga modal congor. Enggak, mending kamu tidur lah. Kamu yang modal congor. Kamu ngerti bahasa Ibrani tidak? Pak Indra, tadi Pak Indra ngomong, saya mute kan mic saya. Buktinya saya menghargai Bapak. Begini, saya tanya kamu. Kamu itu tahu nggak? Saya bicara sama temanmu 45 menit itu bicara apa? Kamu tahu nggak? Terus kamu datang masuk langsung kamu ikut campur. Kamu tahu tidak? Kalau tidak tahu keluar. Kalau tahu ya kita bicara. Ya saya tanya kamu, bicara apa saya sama dia? Udah, sekarang silakan Bang Andi bicara, yang lain diam. Nah, itu baru Bang enak Andi Bang. silakan. Ya baik Pak, itu baru enak ya. Jadi saling Udah, yang menghargai. lainnya diam dulu. Silakan Bang Kalau Andi. pertanyaan begini. saya tentang ini Pak Bima, kalau Inilah, Pak. pertanyaan Ini, saya Pak Bima, bicara dengan ini kan orang kualitas tadi, dengan ini teman Pak dia. Bima, ini yang saya bilang tadi Pak Bima, dia nggak ada etika. Ini, sabar Ini dulu. dia. Soalnya saya dari awal Bro, sudah. tadi kau ngomong saya diam, saya mulutkan, saya buktikan kalau Sabar dulu. Sabar dulu, saya mau kasih keterangan. Sabar dulu, saya kasih keterangan. Kalau pertanyaan saya ini kamu jawabannya salah. Saya juga bisa. Kamu yang modal Tapi congor saya saja. hargai kamu. Ketika kamu ngomong saya mute-kan, artinya saya tunggu kamu selesai bicara. Ketika kamu mute-kan, saya bukan mute. Habis ini kau bicara, Saya cuma tanya kamu begini. Kamu jelaskan
saya kronologinya apa sampai bicara dengan temanmu. Kalau jawabanmu salah, berarti kau tidak tahu, kau keluar. Nggak usah kau bicara sama saya. Ayo saya tanya kamu satu pertanyaan. Saya akan diam. Kronologinya bagaimana? Silakan. Oke. Sekarang yang lain diam. Pak Andi, coba dijelaskan dulu maunya Bang Indra tadi apa. Yang lain diam. Silakan Bang Andi. Nah, baik. Jadi enak ya kalau begini. Jadi begini, tadi kan perdebatan mereka itu yang saya dengar, yang walaupun saya sempat ketinggalan tidak dari awal 45 menit yang dimasukkan Bang Indra. Jangan ikut. Berarti kau nggak paham. Top, selesai. Nggak paham berarti. Hei, kamu dari tadi ngomong kenapa panik, kejang-kejang, takut? Woi, kejang-kejang dari mana? Kamu tidak tahu masalahnya. Kamu tahu etika debat nggak? Pak Sugi aja nih tahu etika debat. Kamu tidak. Kamu tahu etika debat nggak? Kamu ngomong samitkan mic saya. Lama. Itu etika. Kamu belajar etika. Kalau kamu nggak belajar etika debat, nggak usah ngaku-ngaku debater. Mending kamu tidur. Ya, tidur kamu. Kalau kamu nggak tahu etika debat, mending kamu tidur. Jangan sok ngaku-ngaku debat kamu. Buat malu saja. Kamu jawabannya salah, tidak usah kamu ngomong sama saya. Saya kan sudah bilang saya malas bicara sama dia. Karena apa? Saya itu bicara sama teman dia 45 menit. 45 menit saya bicara sama temannya. Dia datang, dia sok tahu. Dia tafsirkan kata-kata temannya di luar penafsiran temannya. Dia mau sok tahu. Nah, terus saya mau bicara sama dia bagaimana? Makanya sebelum bicara saya tanya dia. Kamu mau bicara sama saya, kamu tahu kronologinya nggak? Kalau kronologi ini kamu tidak tahu, kamu keluar. Jangan bicara sama saya. Nah, ternyata jawabannya apa? Saya tidak semuanya ikuti. Ya berarti kau tidak tahu. Ya mungkin memang diskusinya mau loncat-loncat Bang Indra. Bukan masalah loncat-loncat, saudara tukang daging. Dia menafsir tadi itu. Ya, jadi gini. Dia itu sama sekali tidak pernah kelihatan. Dia tidak kelihatan sama sekali. Sebentar. Ini Bang Andinya kemana ini? Turun. Andinya kemana ini? Di Bennett paling sama TikTok tuh. Karena nggak ikut aturan. Nggak ikut aturan ya di Bennett. Itu dia menafsirkan. Padahal temannya nggak seperti itu. Temannya itu ngomong kalau Abraham itu orang Israel. Itu yang dibantah oleh. Gini, Pak Desuki. Ya, yang debat itu bukan dia, sama saya bukan. Ya. Saya 1 lawan 1 sama temannya. Nah, jadi begini, temannya bilang begini. Kok bisa di dalam Bible nama Tuhan itu YHWH, di Al-Quran Allah? Saya jawab begini. Al-Quran itu kita punya nama sendiri, kita tidak tergantung sama Bible ya. Nama kita, nama Tuhan kita memang Allah. Kalau Bible mau Yehova kah, mau siapa itu terserah Bible. Saya nggak ada ikut campur di situ. Udah selesai. Terus pertanyaan kedua sama temennya dia tanya, itu kenapa bisa Abraham berubah menjadi Ibrahim? Saya katakan kalau Ibrahim itu nama versi Arab, kalau Abraham versi Ibrani. Terus tiba-tiba bicara-bicara panjang lebar, temennya dia bilang begini, Bang Indra, Abraham itu orang Israel. Saya bilang salah. Bagaimana bisa Abraham orang Israel, sedangkan Israel itu cucunya Abraham. Kalau kamu katakan Abraham itu leluhurnya Israel, baru benar. Tapi kalau kamu katakan Abraham orang Israel, salah. Saya katakan seperti itu. Masuk dia, ya kan, dia debat. Dia bilang dia itu benar teman saya, padahal temannya dia sudah nggak bisa jawab. Dia bilang maksud teman saya itu Abraham itu yang melahirkan Israel. Saya bilang kamu jangan sok tahu. Temanmu itu bilang Abraham orang Israel. Makanya saya bilang dia berulang-ulang, dia kejar-kejar saya sampai masuk di TikTok sini. Saya bilang dia, kamu kalau nggak tahu apa yang dibicarakan, kamu nggak usah bicara. Makanya tadi sebelum bicara saya tanya dia, kamu tahu nggak kronologinya dari awal? Jawabannya apa? Ya saya tidak ikut semua. Ya kalau nggak ikut semua nggak usah bicara gitu loh. Gitu Pak Bima maksudnya. Ya tadi kan saya masuk. Saya bilang bagaimana Abraham ini disebut orang Israel, cucunya aja belum lahir. Kan akhirnya masuk kepada Kejadian 32 ayat 28 tadi, Bang Indra. Di mana Yakub itu namanya disebut Israel. Namamu tidak lagi disebut Yakub tapi Israel. Ternyata bohong kan? Nah, kan itu tadi masuk ke sana tadi itu. Iya, benar. Ya, kayaknya diskusinya memang mau loncat-loncat itu. Mau merusak saja dia, mau merusak situasi. Nah, jadi kan ini membunuh karakter saya saja dia itu. Nah, jadi kan kalau ngomong tentang kebenaran sih, kebenaran itu apa sih gitu kan?
dalam arti definisinya kebenaran itu sesuai pernyataan dengan kenyataan atau fakta. Atau seperti kasus Bang Indra tadi, sesuai nih omongan Bang Indra dengan yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Sugi tadi, bahwasanya memang ada di Bible tertulis di sana bahwasanya Abraham keturunan dari Heber gitu. Jadi udah benar gitu, tapi dia nggak mau pegang, dari lari kemana lagi. Artinya dia memang nggak akan pernah menyelesaikan suatu bahasan. Sama kayak tadi juga saya bilang menyinggung itu, mengarahkan tentang ajaran Nabi Ibrahim yang menentang penuhanan dalam bentuk penubuhan atau patung atau murti atau dalam bentuk benda-benda mati gitu, dan juga penuhanan tentang inkarnasi dalam bentuk dewa-dewa begitu. Nah, saya arahkan sana tentang ajaran. Dia malah lari tentang ketidaksamaan antara Yesus dalam Islam dengan Bible, baik dari silsilah maupun kisah hidup Yesus dalam Al-Quran maupun dalam Bible gitu. Jadi memang tidak akan pernah mau megang kebenaran. Jadi tidak ada yang disepakati dalam hatinya atau kita sepakati dalam diskusi bahasa ini benar-benar kita akui bersama, ini benar konteksnya atau poin yang kita bicarakan, tapi nggak pernah sampai pada kesimpulan itu, dia sudah loncat lagi dalam materi yang lain atau pembahasan yang lain begitu. Jadi ibaratnya memang ngomong sama tipe-tipe kayak Andi itu akhirnya ya nggak ada ujungnya begitu, bisa lari kemana saja gitu. Itu tetap blunder Bang, ketika dia bilang Abraham orang Israel itu blunder, salah sekali. Makanya temannya udah nggak mau jawab, datang dia mau jadi pahlawan. Maksud teman saya itu adalah begini Bang, Abraham itu yang melahirkan bangsa Israel. Oh tidak, kamu menafsirkan sendiri, temanmu bilang Abraham orang Israel. Iya, temannya kan udah misalnya ibarat tidak mau ngomong lah gitu, tidak mau mengiyakan, tidak mau mengiyakan Bang Indra. Nah, Andi ini muncul membiaskan persoalannya kemana lagi gitu. Jadi intinya temannya ini terus dia si Andi tanya, masuk dia nyengil gitu kan, nyempil gitu kan. Ibaratnya menyela gitu. Dia bilang gini, sebenarnya yang tidak tahu etika ya dia. Orang satu lawan satu sama orang itu kok tiba-tiba dia datang masuk langsung dia masuk di tengah-tengah. Yang nggak punya etika itu dia. Makanya sengaja saya tabrak terus karena dari awal dia nggak punya etika. Nah, terus dia tanya saya, Indra Muse, kalau Abraham bukan orang Israel, dia orang mana? Saya bilang berdasarkan Bible, dia orang Ibrani. Dia masih nggak percaya. Wah, mana ayatnya Abraham orang Ibrani? Sementara saya lagi cari, Pak Desugi ketemu duluan. Pak Desugi bilang ada. Ini di Kejadian 13 ayat 14, Abraham itu orang Ibrani. Dibantah sama dia. Yang orang Ibrani bukan Abraham, tapi yang lari itu gitu. Nah, itu dibantah lagi sama dia. Padahal memang jelas, karena saya ini belajar bahasa Ibrani. Kata ha itu menunjukkan keterangan. Definite article, sama dengan Arab al. Contoh begini ya, teman saya namanya Abu Hadid At-Tamimi. Ya, misalkan ada dulu ulama namanya Syekh siapa lagi ya? Syekh Khalil Al-Bangkalani. Ya maksudnya dia adalah Ustadz Khalil orang Bangkalan. Dalam bahasa Arab tambahan al itu menunjukkan definite artikel tempat, dan itu pasti tidak bisa kemana-mana. Dalam bahasa Ibrani menggunakan hal. Tapi kalau sudah gabung hal ini dengan kata selanjutnya, lamnya hilang, jadinya ha. Jadi ketika dikatakan dia Avram, ha Ivrit, berarti Abraham orang Ibrani. Dia bantah, makanya saya tanya dia dari awal, kamu bantah saya, kamu tahu bahasa Ibrani? Tidak, saya ini belajar bahasa Ibrani. Jadi siapa yang tidak punya etika? Orang tidak tahu bahasa Ibrani mendebat orang yang punya Ibrani, yang tahu Ibrani. Saya belajar bahasa Ibrani. Iya kan? 9 tahun saya belajar Ibrani dari 2013. Iya, jadi debat atau diskusi itu bukan mencari kebenaran lagi dari tipe-tipenya Andi, tapi debat itu mencari siapa yang paling ujung bicara kayaknya. Atau siapa yang paling nyaring suaranya begitu. Jadi sebenarnya gini, kalau mencari pembenaran itu salah. Harusnya nyari kebenaran. Apa itu kebenaran? Persesuaian antara perkataan dan kenyataan kan itu, atau persesuaian antara pengetahuan dan objek. Bisa aja itu objek itu pendapat, perbuatan dan sebagainya. Itu kan kebenaran. Nah, kalau pembenaran apa? Apa yang salah dibenarkan.
Itu pembenaran. Nah itu. Gitu ya. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum Pak Bima dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tambahkan sedikit ya. Makanya tadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya tadi saya suruh Pak Sugi buka webnya karena saya sebenarnya sudah tahu. Kenapa saya minta webnya? Karena biar tertulis ya. Kalau tertulis kan nggak dikatakan, saya asumsi gitu. Nah di situ dikatakan kenapa Abraham itu dikatakan orang Ibrani karena dia keturunan Eber. Kan gitu Pak Desugi kan? Gimana Pak Desugi? Betul nggak? Nah jadi apa? Yang namanya nasab ya kan atau keterangan itu keterangan orang itu diberikan kepada orang sebelumnya. Misalkan Abraham orang Ibrani. Kenapa dikatakan orang Ibrani? Karena bapaknya namanya Eber. Jadi semua keturunan Eber dikatakan orang Ibrani. Entah bapaknya apa kakeknya itu. Ada kakeknya apa bapaknya itu Pak Desugi? Eber itu. Nah, buyutnya Abraham. Ya. Buyutnya Abraham namanya Eber, sehingga semua keturunan Eber disebut sebagai Bani Eber atau Bnei Ha'ivrit dalam bahasa Ibrani. Saya belajar bahasa Ibrani, artinya anak-anak Ibrani. Berarti apa? Abraham disandarkan kepada nenek moyangnya. Nah, kata teman dia kan enggak. Abraham disandarkan kepada cucunya. Abraham kepada orang Israel kan salah. Ya makanya di webnya Pak Desugi sudah benar, Abraham orang Ibrani. Kenapa? Karena Ibrani ini adalah Eber. Eber itu buyutnya, ya kan? Leluhurnya. Betul itu. Ya kan? Nah, sekarang kalau dia katakan Abraham itu orang Israel, nah Israel itu cucunya. Sekarang bisa nggak begini? Musa kan orang Lewi, dari suku Lewi. Bisa nggak saya katakan Lewi orang Musa? Ya nggak boleh. Ya nggak? Makanya sengaja saya keras. Karena apa? Orang ini dia bicara diri sendiri lah sebenarnya. Dia bilang saya modal congor. Yang modal congor tuh dia. Kalau saya modal otak. Saya ini belajar bahasa Ibrani 9 tahun saya belajar. Lama kan? Lumayan. Berarti kata nde itu kan dalam bahasa Arabnya al ya? Ya bahasa Arabnya al, bahasa Ibraninya hal. Ya, Inggrisnya nde. Inggrisnya ada. Ini Bang Indra ada di chat nih, kalau pakai logika teman Andi, Eber itu Bani Ibrahim. Iya, bisa dikatakan juga kan, coba di dalam Al-Qur'an ya. Ya Bani Adam, wahai anak turunan Adam. Enggak ada. Kemudian Adam dikatakan ya Bani Indra, Adam keturunan Indra, enggak bisa. Yang ada ya Bani Adam, anak keturunan Indra, anak keturunan Adam, itu baru benar. Makanya ketika dia katakan namanya, kalau ini loh soal matematika itu kalau rumusnya salah, angka yang masuk apapun pasti salah. Makanya Pak Desugi itu memang orang tua yang cerdas ini, memang Pak Desugi ini. Dia bilang gini, kalau kamu bilang Abraham orang Israel, berarti Abraham orang Arab, karena dari Abraham lahir orang Arab. Dia bilang benar, ya salah juga tetap. Ibrahim bukan orang Arab. Kalau Arab keturunan Ibrahim iya benar, tapi kalau Abraham orang Arab salah. Itu tadi kan? Itu tadi saya pakai argumen dia kan untuk nampol dia ini konsisten atau enggak. Nanti gara-gara Arab dia menolak kan gitu. Ternyata dia konsisten itu. Konsisten dalam kesalahan. Cuman dia masih mau nyari celah tadi saya lihat, saya dengerin. Pak Desugi dalam kesalahan. Kalau ketemu orang Kristen yang pintar dia akan dimarahi. Kurang ajar kamu sudah menistakan Abraham, betul. Karena Alkitab mengatakan Abraham orang Ibrani. Nah dia bilang Abraham orang Ibrani, itu kan menista Abraham namanya. Iya enggak? Padahal keterangannya jelas ya Pak Desugi. Orang Abraham, orang Ibrani itu yang tinggal di pohon-pohon tarbantin di Mamre, saudara Aner dan Eskol, kan gitu kan? Iya. Nah dia nggak percaya. Wah ini bukan Abraham, ini yang lari itu ya. Sekarang kita lihat yang tinggal di Mamre itu siapa? Tak buka, Pak Desugi buka. Kejadian 13 ayat 18. Abraham tinggal di mana Pak Desugi? Di Mamre, di pohon terbatin. Di Mamre. Nah, udah. Jadi kan saya tanya yang tinggal di pohon terbatin dekat Mamre itu siapa? Nggak jawab. Parah. Itu sebenarnya dia harusnya jangan debat sama kita, debat sama Oten. Itu kalau ada Demian udah dimarahin Demian itu. Sembarangan aja Abraham bukan. Kalau di Zoom udah saya libas, karena dia share screen. Iya Pak Bima. Itu kalau ngelihat ceritanya, Abraham itu kan
tidak diam gitu loh, dia bergerak kan. Iya, sampai ke Israel. Nanti sampai Nah, sekarang begini ya, tak kasih tahu ya. Kata ke Ibrani, Mesir. Ibrani itu kan bahasa Arab. Sebenarnya aslinya itu dia kan, makanya ini saya mau menunjukkan data saya, bukan saya sok pinter ya. Makanya saya tuh suka emosi kalau orang bodoh ngotot gitu. Masa katakan dia bodoh. Nah, Ibrani saja, dia bilang Ibrani, bener nggak tahu Ibrani itu apa? Ibrani itu bukan nama asli. Ibrani itu adalah alam ajam lil mu'arab. Nama yang bukan Arab tapi diarabkan. Ibrani. Tapi sebenarnya nama Ibraninya itu dia ibrid. Ibrid dari kata eber. Eber itu artinya menyeberang, hijrah, pindah. Nah, kenapa Abraham juga kok dari banyaknya? Jadi Abraham itu dikatakan orang Ibrani karena keturunan Eber. Eber ini orang yang berpindah, menyeberangi sungai Efrat, dia hijrah. Nah, disebut Ibrani. Makanya kata Ibrani ini juga disematkan kepada Abraham. Kenapa? Coba lihat Abraham dalam Bible. Lahir di Babilonia, pindah ke Haran. Habis itu disuruh pindah ke Kanaan. Habis Kanaan ke arah timur. Habis itu ke selatan, ke Hijaz itu sebenarnya kan, Mekah dan Madinah. Habis itu ke Mesir. Habis itu balik lagi tanah Kanaan. Ya kan? Habis itu ke Yordan sama Lot. Ya kan? Itu namanya juga Ibrani dalam bahasa Ibrani itu Eber itu pindah-pindah artinya. Hijrah kalau bahasa Arabnya. Jadi kalau bahasa Arab, Ibrani itu artinya tuh muhajirin, orang yang pindah-pindah. Menyeberang, kalau menyeberang, hijrah, pindah. Gitu. Hanya kalau sama saya, ya maksudnya, ya siapa yang mau debat sama dia? Tanya dia, kamu tahu nggak dari awal kronologinya apa? Ya saya setengah nyimak, setengah tidak. Lah kalau setengah nyimak, setengah tidak, jangan debat lah. Nggak tahu yang dibahas kok. Itu, saya paham. Jadi kata Ibrani itu artinya itu adalah orang yang berpindah. Nah Abraham bisa nggak disebut orang Ibrani? Ya bisa, udah pindah-pindah. Dunia pindah-pindah dia, ya kan? Filmnya gitu. Mungkin sekarang di Gypsy ya berpindah-pindah ya, nggak satu tempat. Gypsy Ya kalau gitu. sekarang ibaratnya orang transmigrasi. Orang yang menyeberang, Eber itu artinya menyeberang. Tapi memang sebenarnya Ibrani itu bukan kepada Abrahamnya, kepada si Ebernya itu, kepada Eber. Ya. Saya orang Minang, saya di Bandung. Apa saya orang Sunda? Yuk, bingung kan? Gimana Bang Indra? Contohnya gitu Bang Indra. Kecil banget suaranya Bang Yan. Kalau sekarang jauh, gimana Pak jauh. Suki? Jauh. Tes. Nah, itu deket tuh. Tapi Halo. Ya. Suki. Mungkin disamain juga sama model inkarnasi dari Yesus kali. Yesus dari Tuhan. Kemudian Yesus adalah Tuhan karena Yesus keturunan dari Tuhan, diturunkan oleh Tuhan. Mungkin gitu, sama-samain mungkin. Yang lucu lagi tadi malam gini Bang Indra. Sama siapa ya? Saya debat di itu. Tempatnya Yonatan Nandar itu. Dia mengatakan Al-Qur'an itu salah. Menyebut Kristen itu Nasrani. Karena Nasrani itu sekte sesat. Ternyata Paulus pemimpin sekte Nasrani. Itu benar-benar. Itu saya tunjukkan bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya, bahasa Arabnya semua Nasrani. Masih juga ngeyel, saya belum tahu artinya itu apa katanya. Aduh, benar-benar oten.